Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, gimana, Pak? Baik, langsung saja kita mulai ya untuk sesi malam ini. Em, karena nggak ada PPT, mungkin besok, hari ini ada, besok nggak ada PPT, mungkin langsung ke Laravel aja besok ya. Nah, ini untuk materi hari ini, kita bahas tentang JavaScript terlebih dahulu. Kita mulai dari awal. Kita membahas tentang JavaScript. JavaScript diciptakan selama 10 hari saat bulan Mei tahun 1995 oleh Brendan Erit yang bekerja di Netscape. Sekarang namanya Mozilla. Belum bernama JavaScript, ia terlebih dahulu dinamai Mocha. Dan selanjutnya pada September 1995 namanya diubah kembali menjadi LiveScript hingga pada Desember 1995 dinamai menjadi JavaScript sejak lisensinya dimiliki Sun. Kemudian JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu jadi tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Nah kan sebelumnya kan eh, udah dikasih tahu ya kalau HTML itu kerangka manusia. Terus CSS itu skinnya. Kemudian JavaScript adalah otot-otot pada manusia. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, di web JavaScript berfungsi agar web itu bisa lebih hidup. Apalagi sekarang ya JavaScript itu udah bisa buat backend juga. Seperti kalau kita di Node itu juga bisa pakai JavaScript. Banyak sekarang kita bisa bahasa pemrograman JavaScript kita bisa menguasai banyak hal di sekarang. Makanya eh, dasar-dasar JavaScript itu sangat penting untuk saat ini. Ini contoh di JavaScript. Nah, ini nanti ketika page ini dijalankan, nah dia akan mengeluarkan konsol log itu di konsol di spek elemen saya belajar JavaScript. Terus di halaman page-nya nanti keluar hello world. Ini kalau tadi kan ditaruh di bodinya. Nah, ini ditaruh di head-nya sama ini di body. Nah, ini penulisan JavaScript di dalam tag head. Terus kemudian ini di dalam body. Ini hampir sama sih penulisannya. Cuman kan yang dijalankan yang di atas dulu baru ke bawah. Nah, ini contoh di button ya. Jadi ketika diklik aku, dia akan keluar yay. Itu eh, message di atas itu keluar Y. Terus ini juga sama, dia akan keluar Y. Ini sama sih ini nanti keluarnya. Nah, ini kalau
JavaScript-nya ditaruh di dalam file kode program JS. Nah, penulisannya seperti ini. Script, src, kemudian kode program.js. Ini contoh looping. Jadi, looping ini contohnya ini dimulai dari 0, kemudian kurang dari 10, terus I-nya ditambah plus plus. Hampir sama kayak kemarin di PHP kemarin. Nah, itu jadi ini pengulangannya plus 1. Nah, ini dimulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena I-nya dimulai dari ini harusnya di sini ini 0 sih ini. Ini 0 sampai 10. Kalau I-nya mulai dari 0, ini harusnya I-nya itu 0 dulu. Ini udah habis ya? Oh, udah habis. Mungkin kalian pengen belajar JavaScript, ini bisa cari di sini devdoc.io JavaScript. Ini banyak banget contoh-contoh JavaScript-nya. Ini array, atomic, begin, boolean. Ini contoh-contoh, ini map, ini hampir sama dengan for, tapi dia ditaruhnya di map. Jadi nanti loopnya itu bisa dicoba ya, salah satu contoh saja. Ini contoh array. Oh, mana ya? Oh, kalau array nggak ada contoh bisa dirun ya. Contoh JSON saja. Hmm. Nah, ini contoh dia pakai map. Nah, ini nilainya ada 1, kemudian 2, 3, terus ini juga ada 1, 2, 3. Terus dia dibuat mapnya. Nah, yang ini sebenarnya bacanya itu nanti di for ini. Jadi JSON yang di sini itu dibuat for. Ini sebenarnya mengulang-ulang ini sampai 3 kali. Terus value-nya entries, value. Nah, dia akan menjadi JSON tag-nya, return-nya nanti seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, kalau ini kan dibuat nilainya jadi objek parcel JSON. Nah, array-nya nanti jadi objek. Ini 1 jadi 1 karena di sini array. Oh, ini key-nya, ini value. Dia akan berubah menjadi objek. Itu kalian bisa nyoba-nyoba, bisa cek nyoba-nyoba di sini. Nah, ini contoh dia pakai pi seperti itu. Nah, ini bisa langsung di-run. Nah, jadi pertama di sini buat function. Ini math ABS digunakan absolute number. Nah, ini
Misalnya pertama 3 kurangi 5. Outputnya 2. Dia menjadikan nilainya absolut. Ini 5, 3. Ini nanti saja. Ini menjadi kos atau menjadi sel ini banyak banget. Ini contohnya yang di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Mungkin ini satu copy yang bagus. Nggak bisa ya. Kalian bisa nyoba ini mungkin di oh, teks. Coba ya saya. Ini di sini saja. Hmm, saja. Saya simpan tadi. Misalnya, tapi ini harus install Node dulu ya. Node.js. Kalau mau ngetes JS-nya harus pakai Node dulu. Oh, ini nggak ada responnya karena konsolnya nggak ada, jadi nggak ada respon di sini. Tahun contoh salah satu. Oh, salah satu contoh saja. Nah, dia akan keluar respon yang mau dikeluarkan. Kalau mau pakai yang nilainya ini sudah sama, nilainya benar. Nah, seperti itu. Kalian bisa coba-coba yang untuk JS-nya di dev.io JavaScript. Sekarang kita ke jQuery ya. Jadi jQuery itu kita memanfaatkan library untuk menjalankan JS-nya. Nah, ini contoh JavaScript, JS dari jQuery. Ini ada button. Jadi ketika button head ini diklik, dia akan meng-hide tag P. Tag P-nya akan di-hide.
Terus kemudian kalau klik button show, dia akan men-show-kan tag P-nya ini. Ini buttonnya ketika button diklik, tag P-nya akan berubah menjadi hello world. Jadi ketika ini diklik, P ini akan menjadi hello world. Nah, ini data tabel. Jadi di pada saat mulai dia akan menjalankan data tabel ini. Di nilainya nanti akan ada datanya. Ini biasanya kalau pakai database, data tabel ini sangat penting sih. Jadi nanti ketika ready, terus ininya otomatis ngambil dari database. Ini udah selesai. Dikit ya. Eh, mungkin kita coba cek yang untuk jQuery ya. Nah, ini jQuery, kita coba cek dokumentasinya. Ini contoh kalau ada add, ini contoh demonya. Jadi kita coba copy saja ya. Div, oh, jadi ini ditaruhnya di ketika JavaScript, ketika jalan, ini pertama kan tidak terjadi apa-apa. Terus ketika dia backgroundnya berubah menjadi yellow. Kita coba copy saja. Buat contoh, jQuery satu .html. Kita coba folder saja. Nah, tampilnya seperti ini. Gimana kalau kita coba hilangkan yang jQuery-nya, maka dia akan tidak ada datanya. Kita coba yang button saja ya, biar kelihatan ya. Ini contoh yang pakai button. Efek. Nah, ini ada efek. Basic. Contoh efek height. Ini button ada. Oh, ini ada klik. Nah, ini dia akan menghilang. Right? Nah, di sini kalian bisa mencari di jQuery.com untuk mencoba-coba. Jadi ketika diklik, dia akan
Klik show. Show-nya di mana ini? Oh, ini yang show. Ini. Oh, ini. Ini sudah ada hit sama show. Hit, show. Oh, ini efeknya spawn. Nah, ini ada efek-efeknya. Ini show-nya berapa lama. Kita coba custom. jQuery. Ini saja. Ini, baik. So, sini kita coba 5 detik. Ya rapi, nggak usah spasinya banyak-banyak. Ini masih ini. Sekarang kita coba jalankan. Oh, tim. Maka lebih lama ya waktunya. Karena 5 detik. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Ini juga bisa dibuat fast atau tidak ketika hitnya. Atau dibuat sama, span juga. Ini lebih baik. Ini kan dia nguranginya per kata kan. Kalau jadi dia ada dua, dua yang spannya dia dikurangi. Ini kan ada banyak span. Nah, span tiltnya itu dihit satu per satu. Tapi kalau ini dia langsung men-show spannya semua. Kita coba contoh yang lain, yang efek-efek mungkin form ya. Form enggak sih. Yang bagus itu oh, nah ini kalau mengcopy ya. Nah, ini bisa kan hello ini. Dia diklon ke P. Jadi di B ini dikopikan ke P sini. Tapi dia prepared to. Jadi dia sebelumnya datanya itu di, di kopinya di sebelumnya ke sini. Ini akan tuh clone akan tuh ini prepared to. Nah, ini contoh kalau ditaruh di dalam kelas. Jadi kalau di sini contohnya kan di sini ke tagnya ya. Bisa di nama kelasnya. Nama kelas atau ID juga bisa. Di kelas hello di clone ke goodbye. Di hello di clone ke goodbye. Seperti itu.
Nah, ini contoh event, misalnya eventnya scroll. Oh, enggak. Oh, scroll nggak ada contoh. Kalau error event, nah ini contoh efek sliding aja deh. Kita coba aja efek sliding. Dia slidingnya dari slide down. Kemudian klik di div sini dia akan menghitung. Ini kan divnya, dia otomatis akan di klik ini. Nah, seperti itu. Ini contoh dia warna CSS background yellow, border middle. Kita coba cek dari data ini inputnya teks. Nah, ini baru bisa di input. Hmm, tag yang middle. Nah, ini kan ada middle, filternya yang middle, CSS-nya, maka dia akan background-nya dirubah ke yellow. Ini untuk kelas yang middle ya. Terus div-nya visibility hidden. Jadi dia di hidden, kita coba cari efek lain. Yang funding. Nah, ini ada fade in sama fade out. Ini jadi ketika diklik, dia akan show kan. Nah, misalnya cuman tiga karena ini ada tiga. Terus warnanya beda-beda ini dari CSS. Jadi yang one di warna merah, yang saya adjust dulu ya. Kemudian yang three kita warna biru. Sebenarnya bukan hanya jQuery ya. Sekarang banyak yang bagus. Mungkin kalian bisa coba yang Tailwind ya. Eh, karena saya sekarang juga pakai yang Tailwind ya. Untuk custom HTML itu lebih bagus, lebih enak juga. Kan kemarin pakai Bootstrap kan ya. Mungkin coba-coba di Tailwind itu banyak UI yang bagus sekarang. Ini contoh kontainernya.
Contoh kalau dia flag, jadi kalau mengcustom terserah kalian sih, kalian lebih suka pakai JS dulu, jQuery, atau langsung dari animasi yang pakai eh, library dari Tailwind atau Bootstrap. Itu tergantung dari kebutuhan kalian semua. Ini contoh lagi kalau dia dimasukkan ke CSS. Di jQuery itu bisa menambahkan kelas ya. Kita coba aja ini ya. Salah satu contoh. Nah, di sini kan di P ini kan nama, nggak ada kelasnya kan ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini udah ada kelas atau tidak. Kita coba di inspect. Nah, ini udah ada selected. Karena kenapa kok yang terakhir? Karena di sini udah ada las. Coba kita tanpa ada las yang terakhir. Apakah semua menjadi ada kelasnya? Semua ada kelasnya. Semua ke select. Ini bisa las, bisa ada apa lagi? Selain las, push, push, ada. Kita coba refresh. Ada push juga. Middle ada nggak? Oh, nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi yang kelasnya di select, dia akan berubah menjadi warna biru. Kemudian kita coba highlight ya. Oh, oh gini aja berarti. Misalnya yang enggak bukan, kita kasih warna highlight aja. Berarti di sini highlight. Nah, seperti ini. Nah, coba ding. Oh, ini semuanya ke highlight selected. Push. Benar. Oh, ini warnanya udah biru ya. Nggak kelihatan. Coba kita ganti warna merah. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi yang ke select dia warna merah. Kemudian kita remove. Contoh kita remove. Dan yang ke select nggak ada highlight-nya. Remove. Nggak bisa pandang. Nah, di yang ke select dia highlight-nya nggak ada. Seperti itu. Itu juga bisa tergantung kitanya mau mengelolanya seperti apa. Coba contoh lain yang tadi CSS plus add CSS give plus Pak yang hack ya. Nah, di CSS juga kita bisa tahu tinggi dari, coba contoh. Oh, udah deh.
Ini paragraf. Paragrafnya dia tingginya 36 px. Paragraf berarti get paragraf. Get paragraf 36 px. Oh, ini karena dia nggak ada hacknya. Terus di dokumen, dokumen 246 px. Terus windownya sama. Karena dia ukurannya sama di sini. Ini contoh kalau dia diklik, dia hacknya akan menjadi 30. Terus kemudian backgroundnya dirubah menjadi hijau. Ini tergantung kita mau ngebuatnya untuk kebutuhan apa nanti. Terus jQuery, CSS. Nah, ini position mungkin juga dibutuhkan. Nah, di sini live-nya. Nah, di sini kan ada dua ada banyak kan. Ada div, kemudian ada p, kemudian di div, ditutup div, kemudian p, ada p lagi. Nah, di sini p yang pertama, berarti yang pertama yang ini ya. Posisinya berapa kalau ingin tahu. Nah, ini var position berarti, oh, jadi ini nanti p yang terakhir dia untuk menempatkan, jadi p ini, p hello ini, dia left-nya ada 15. Ada 15. Nah, ini kan 15 PE kan. Terus top-nya ada 15. Berarti margin left-nya margin left-nya 10. Margin dia ke sini 10, paddingnya 15. Oh, ini div-nya ya. Div berarti yang di sini. P yang bawah. Oh, jadi ini P yang bawah. Jadi 15, 15. Ini 15, 15. Jadi padding itu, kalau padding itu semuanya seperti itu. Kita coba copy ya. Apakah benar nilainya? Position. Nah, sini. Oh, ini 23. Nah, ini kalau 23, 15. Oh, ternyata tergantung dari size ya. Oh, di sini 23 ya. 10 topnya. Oh, kayaknya karena ada div di sini sih. Kita coba yang ini dihilangin saja divnya. Coba berapa nilainya. Nah, oh tergantung dari ini ternyata. Ini ada juga. Mungkin itu sih untuk pelajaran tentang JS. Mungkin ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan?
Saya coba stop share. Halo, gimana, Kak? Sejauh ini sudah cukup mengerti sih, Pak. Cuman sebenarnya tadi mau join ini ya, pas daftar tadi kelas gratisnya bagian back end beginner beginner gitu. Cuma nggak ada, terus di join suruh join ke kelas ini full stack. Cuman Gimana? eh, lebih bagus yang mana untuk perkembangan zaman saat ini ya? Kita menggunakan Tailwind atau eh, Bootstrap gitu? Tergantung kebutuhan kita sih. Sebaiknya gini sih, kalau menurut saya sih, kita nggak harus ngikutin tren gitu loh. Jangan sampai kita buat project itu belum selesai, apa yang kita kerjakan, kita ngikutin tren, jadinya kerjaan kita terbengkalai. Jadi lebih baik fokus dulu di salah satu yang kita inginkan. Misal kita bisanya di Bootstrap ya, ya udah kita belajar dulu sampai bisa. Nanti otomatis kalau kita pindah ke Tailwind atau nanti ada lagi apa, itu lebih mudah sih. Eh, Apalagi gimana? Menurut Bapak untuk susah gitu atau gimana untuk pemula gitu seperti kami gitu? Oh, kalau mungkin untuk langsung mending ke Tailwind sih daripada Bootstrap untuk desainnya. Karena di Tailwind ini eh, dari softnya juga lebih bagus sih menurut saya. Kayak gini itu. Jadi memang nantinya div-divnya apa kelasnya ini memang banyak nanti kalau di Tailwind daripada di Bootstrap. Tapi lebih mudah dari kitanya. Jadi misalnya di sini salah satu contoh ya. Ini kan ada flag-nya kan. Nah, ini dia W itu width-nya itu 14, height-nya juga 14. Nah, ini kan angka satunya. Nah, itu lebih enak juga cara ngebacanya. Ini dibuat flag agar dia bisa sejajar gini. Ini W-nya dibuat 64. Ini dibuat 32. Itu tergantung dari kita. Tapi kalau eh, mulai dari sekarang belajarnya itu saya sarankan pakai Tailwind sih. Tapi tergantung dari ini ya, tipe orangnya ya. Tapi untuk dulu kan pernah pakai Bootstrap juga. Kalau Bootstrap itu kadang eh, ngaturnya di apa ya, bordernya, misalnya di form contoh ini di form ada nggak? Contoh form. Nah, formnya kan, nah lebih bagus kayak gini kan. Coba kita coba Bootstrap. Ini, nah kan nggak, menurutku udah terlalu besar untuk formnya. Nah ini kan pakai kelasnya kan langsung form control. Nah kalau di sini itu kalau pakai form itu kita bisa custom bordernya pengen seperti apa, mengecil atau besar atau seperti apa, seperti pengennya kita di kelasnya. Itu sudah disediakan. Tapi kalau di Bootstrap itu kita harus custom di CSS-nya. CSS sendiri, bukan dari bawaan dari Bootstrap-nya. Jadi misalnya nggak pengen terlalu full di bordernya ini, atau pengen yang bagaimana itu agak susah sih kalau di form.
Sedangkan kan kalau di select ini kan, nah, ini kan formnya pengennya nggak seperti ini. Tapi kalau pakai Tailwind itu lebih enak. Nah, seperti ini kan bisa dirubah-rubah sesuai kemauan kita. Ini contoh code-nya kan. Nah, memang banyak sih, lebih banyak daripada Bootstrap. Cuman dari kita tahu, oh ini ternyata warnanya gray, yang terus ada shadownya juga kecil, seperti Mirip itu. inline CSS berarti ya Pak ya? Iya, CSS kan eh, ini kan library buat library Tailwind kan. Jadi lebih kita udah disediakan CSS, kita tinggal masang untuk kelasnya agar bisa berjalan. Karena sama ini juga CSS sih. Ini library, jadi CSS-nya udah ditaruh di Tailwind, terus kita tinggal manggil kelasnya yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Ada lagi? Begini Pak, Halo, gimana, Mas? tadi kan yang kayak dikasih tahu ya Pak, kalau JavaScript itu dilambangkan kayak otot ya, dianalogikan kayak otot atau yang bisa Ya, diangkat. benar. Nah, saya ingin bertanya, jika API ini apakah mampu berperan juga sebagai backend Pak? Atau dia ada JavaScript yang lebih spesifiknya lagi, atau JS-nya doang udah bisa? Sebenarnya JS, kalau kita bicara tentang backend ya, itu JS JavaScript sendiri itu sebenarnya nggak bisa. Kita harus pakai Node untuk menjalankan JS-nya. Makanya kan tadi yang menjalankan di sini tes ini yang menjalankan itu Node tadi. Nah, waktu dijalankan ini yang menjalankan Node ini. Jadi dia bisa berjalan di belakang. Kan JS itu bisa kalau di depan dia kebaca, nilainya di depan kebaca. Tapi kalau pakai Node itu tidak terbaca. Mungkin salah satu contoh untuk yang backend bisa pakai Express ya. Express JS. Ini yang Express JS. Nah, ini. Nah, ini bisa pakai Express JS untuk kalau pengen eh, belajar tentang backend untuk di JS-nya. Itu. Ini bisa connect ke database atau kalau mau full stack juga bisa pakai hmm, apa ya? Apa namanya? Next. Next.js. Bisa pakai Next.js ini. Nah, ini bisa juga seperti pakai ini. Ini bisa back end dan front end. Kalau pakai Next.js, ini juga sudah ada routingnya. Routing itu digunakan untuk apa? Untuk jadi misalnya di sini ada asmi.com. Nah, ini dashboard sama setting. Nah, dashboard ini nama routingnya sama setting ini juga nama routingnya. Routingnya itu berdasarkan data foldernya. Hampir sama kayak HTML jadinya. Jadi kayak statis. Itu lebih
mudah cara bacanya jadinya. Nah, ini contohnya. Jadi dashboard, dia ada page.js yang dibaca. Jadi yang dibaca sebagai kalau di HTML kan index.html. Tapi kalau di JS itu di apa di Next.js itu pakai page.js. Nanti tergantung sini bisa di setting kayaknya di pengaturannya. Jadi pakai page atau pakai index.js. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin Pak, Ya, kalau menurut Bapak sendiri ya, ya. Bapak lebih nyamannya menggunakan framework Next atau Express, Pak? Eh, kebutuhan kita sih. Kalau Express kan dia lebih ke back end kan ya. Jadi gimana ya? Front end-nya itu mungkin bisa pakai HTML biasa juga bisa. Kalau pakai Express dan Express itu lebih ringan karena lebih ringan itu kita membuat sendiri kalau pakai Express itu. Jadi pengelolaannya sendiri ini saya kasih contoh ya, ada kayaknya. Contoh Express. Ada enggak ya? Masih ada apa enggak ya? Coba. Contoh oh enggak ada. Script, ya. Oh, udah enggak ada. Oh iya, ini sudah pakai reaksi ini. Jadi saya pernah juga membuat yang di library untuk Express untuk routingnya itu cepat apa ya? npm 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 js nggak salah namanya Pak. Nah ini ya ini buatan saya dulu pernah buat untuk routing grup routing. Jadi kalau di Express di Express untuk routingnya nah, kalau di Express kan routingnya satu-satu gini kan. Jadi mau get ini nambah satu lagi, misalnya di routingnya ini kan contoh N. Nah itu nggak bisa N, terus di bawahnya itu pengennya seperti apa kayak di Laravel itu kan bisa routingnya itu di grup kan. Grupnya apa? Grupnya ini misalnya N, dia akan ngebuat grup seperti itu. Nah, di sini saya pernah buat seperti itu. Nah, ini contoh datanya. Jadi dibuat misalnya post di sini di routing postnya bisa langsung hello world. Ini juga bisa nanti buat routing baru di bawahnya jadi grupnya di post. Ini contoh. Ini postnya terus ketika post slash p1 itu bisa manggil nama controllernya. Ini kalau ada middleware itu digunakan kayak login atau apa atau yang lain, bisa logika-logika yang lain itu bisa.
tergantung kebutuhan kita sih. Kita mau pakai back end saja atau kalau full ya mending pakai React atau Next.js. Seperti itu. Ada lagi Mas? Atau ada tambahan? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sudah nggak ada tambahan ya? Pertanyaan lagi ya. Saya tutup. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih buat Mas-mas. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengembangkan keahlian kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.